Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ilham. Saya akan mempresentasikan eh, prinsip dasar kehidupan Muslim untuk penilaian UTS. Yang pertama, memahami akidah dan fitrah manusia. Memahami akidah atau keyakinan dasar. Akidah secara harifah berarti ikatan atau simpul. Secara istilah, ia adalah keyakinan atau keimanan yang kokoh dan tidak tergoyahkan di dalam hati seseorang muslim terhadap Allah, Rasul-Nya, kitab-kitabnya, dan seluruh hal gaib yang disampaikan dalam wahyu. Fungsi akidah. Yang pertama, sebagai pondasi, ia adalah dasar tempat seluruh amal ibadah dan akhlak ditegakkan. Tanpa akidah yang lurus atau tauhid, amal ibadah tidak akan diterima. 2. Sumber kedamaian. Akidah memberikan ketenangan jiwa atau sakinah karena ia menjawab pertanyaan fundamental manusia tentang eksistensi, tujuan hidup, dan kehidupan setelah mati. B. Memahami fitrah manusia. Definisi fitrah. Fitrah adalah naluri atau tabiat asli yang diciptakan Allah pada setiap manusia sejak lahir. Inti dari fitrah adalah kecenderungan alami untuk mengakui dan menegaskan pencipta atau tauhid. Kaitan dengan hadis, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Koneksi akidah dan fitrah. Akidah yang benar atau tauhid adalah manifestasi dari fitrah yang suci. Tugas agama adalah menjaga dan memelihara fitrah ini dari penyimpangan yang disebabkan oleh lingkungan atau nafsu. 2. Penerapan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan rukun iman adalah mengamalkan keyakinan dalam tindakan nyata, menjadikannya filter dan motivasi dalam hidup. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Meyakini Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur, dan satu-satunya yang berhak disembah atau tauhid. Kita bisa mengaitkan setiap tindakan dan hasil dengan kehendak Allah atau tawakal, berusaha memperbaiki niat ikhlas dalam segala perbuatan dan menjauhi syirik atau penyekutuan. 2. Iman kepada malaikat, berarti meyakini adanya makhluk gaib yang taat mutlak, bertugas mencatat amal, menyampaikan wahyu, dan lain-lain. Kita bisa menjaga perilaku dan perkataan karena sadar ada raqib dan atid yang mencatat amal, serta mendorong kejujuran. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab, meyakini bahwa Al-Quran dan kitab sebelumnya adalah wahyu dan pedoman hidup dari Allah. Kita bisa membaca Al-Quran dengan perenungan, tadabbur, menjadikan hukum dan ajaran Al-Quran sebagai standar moral dan pengambilan keputusan. Keempat, iman kepada Rasul-Rasul, meyakini para utusan Allah, khususnya Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan terbaik atau uswatun hasanah. Sebagai penerapannya, kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah SAW yang bersifat sabar, jujur, dan amanah, menerapkan sunnah dalam interaksi sosial, dan berusaha keras menyebarkan kebaikan. 5. Iman kepada hari akhir, meyakini adanya kehidupan setelah mati, hari perhitungan atau hisab, surga dan neraka. Penerapannya menjadikan dunia sebagai ladang amal, bekerja keras dalam kebaikan, menghindari maksiat, dan selalu introspeksi diri atau muhasabah karena sadar akan pertanggungjawaban di akhirat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar, meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruk, telah ditetapkan oleh Allah. Bersikap sabar saat ditimpa musibah dan bersyukur saat mendapatkan nikmat, serta tidak mudah putus asa atau sombong, mendorong kerja keras setelah berencana atau berikhtiar karena hasilnya diserahkan kepada Allah. Yang ketiga, memaknai ibadah sholat. Kenapa sholat disyariatkan? Tujuan utama
hablum minallah. Salat adalah sarana utama untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Ia adalah tiang agama dan bentuk pengabdian tertinggi. Fungsi sosial dan psikologis: mengingatkan dan mencegah disiplin waktu. Salat membagi hari menjadi 5 sesi ibadah, mengajarkan disiplin, memanajemen waktu, dan kepatuhan. Ketenangan jiwa: gerakan dan bacaannya mengandung tumakninah atau ketenangan yang berfungsi meredam stres dan kecemasan duniawi. B. Memaknai sholat dalam keseharian. Takbiratul ihram. Maknanya pengakuan bahwa Allah Maha Besar atau Allahu Akbar. Segala urusan duniawi harus ditinggalkan sejenak. Penerapan kesehariannya mengutamakan janji dan panggilan Allah di atas segala kepentingan duniawi, bisnis, hiburan. Yang kedua, ruku. Penyerahan diri yang total dan pengakuan kebesaran Allah. Menerapkan sikap tawadu, rendah hati, dan menghindari kesombongan, berinteraksi dengan sesama baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sosial. Yang ketiga, sujud. Puncak kehinaan diri tak di hadapan Allah, menetapkan dahi di tempat terendah. Penerapan kesehariannya tidak merasa superior, selalu siap menerima kritik dan memperbaiki diri, serta menolong mereka yang membutuhkan tanpa memandang status sosial. Yang terakhir, salam. Makna spiritualnya berdoa keselamatan untuk diri sendiri dan seluruh umat muslim. Penerapan kesehariannya menyebarkan kedamaian, mengucapkan salam, dan menjaga hubungan baik silaturahmi dengan sesama serta menghindari permusuhan. Yang keempat, memaknai ibadah puasa atau sahur. Kenapa puasa disyariatkan? Tujuan utama mencapai takwa. Tujuan utama puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Fungsi pendidikan jiwa: melatih kehendak. Puasa mengajarkan mengendalikan diri atau self control, bukan hanya dari makan dan minum, tapi juga dari hawa nafsu, amarah, perkataan dan perkataan sia-sia. Menahan amarah atau lidah. Penyucian diri. Puasa membersihkan diri dari dosa-dosa kecil dengan menjaga adab puasa dan dari penyakit hati seperti iri, dengki, dan rakus. B. Memaknai puasa dalam keseharian. Aspek puasa itu meliputi menahan lapar dan dahaga. Makna spiritualnya merasakan penderitaan kaum fakir dan miskin, menyadari nikmat rezeki. Penerapan kesehariannya meningkatkan empati dan kepedulian sosial, rutin bersedekah dan memberi makan dan membantu yang membutuhkan, bukan hanya saat Ramadan. Yang kedua, menahan amarah atau lidah. Puasa bukan hanya menahan fisik tetapi juga perilaku, lisan, dan hati. Menjaga lisan dari ghibah atau gosip dan fitnah, berlatih sabar dalam menghadapi tekanan serta menjauhi perselisihan dan konflik. Yang selanjutnya, sahur. Ajaran untuk mengambil bekal dan memanfaatkan waktu. Penerapannya mengajarkan pencernaan, persiapan yang matang, dan penerapan keseharian. Yang terakhir, berbuka, mengakhiri penahanan diri dengan rasa syukur dan segera atau tepat waktu. Penerapannya menghargai waktu dan disiplin, belajar menepati janji, dan tidak menunda-nunda kebaikan atau kewajiban. Kesimpulan dari materi ini adalah akidah yang lurus memelihara fitrah suci kita. Rukun iman adalah bingkai keyakinan yang membentuk mentalitas tawakal atau berserah diri setelah berikhtiar, dan musabah atau introspeksi diri. Sementara itu, sholat dan puasa adalah sarana praktis yang mendisiplinkan diri. Sholat sebagai rem
harian yang menjaga koneksi vertikal dan puasa sebagai latihan pengendalian diri yang mengingatkan takwa dan sosial. Semua praktik ini menyatu dalam membentuk seorang muslim yang menyeluruh. Baiklah, cukup sekian presentasi saya untuk materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.